Ya, ada. silakan saya lagi mau bicara dulu. Silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erwin, Azmar, dan mahasiswa. Mungkin sebelum ada pertanyaan yang belum clear ya tadi, mungkin saya ini dulu ya buat apa namanya zoom ya pada pasien ini tadi bahwa ada pasien ini identifikasinya laki-laki usia 55 tahun ya, pekerjaan direktur. Chief komplainnya sesak nafas ya. Jadi keluhan utama adalah keluhan yang membawa pasien itu datang ke rumah sakit. Nah, pada pasien ini keluhan utamanya sesak nafas. Jadi itu mungkin di note dulu ya, sesak nafas. Nah, kemudian pada pasien ini sesak nafasnya 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Nah, sebelumnya pasien ada dari RPP-nya mengeluh nyeri dada. Nyeri dada 5 jam sebelum masuk rumah sakit. Nah, ini mungkin pencetusnya nyeri dada sehingga pasien nanti kita bicara bagaimana sampai sesak nafas. Ya, itu mungkin itu ya intinya ya. Nah, pada pasien ini selama ini di RPP itu sudah ada keluhan dyspnea effort ya. Seperti pasien merasakan sesak napas bila apa namanya naik tangga satu lantai hilang dengan istirahat ya. Nah, jadi faktor resiko pada pasien ini yang pertama tadi yang usia ya, laki-laki ya, usianya udah termasuk lanjut 55 tahun ya, pekerjaannya direktur, mungkin ada sedikit stres. Kemudian ada faktor resiko genetik, di mana kakaknya yang kandung itu meninggal karena serangan jantung. Nah, ini merupakan faktor resiko yang tidak bisa diubah. Ya, usia, jenis kelamin, dan tadi genetik ya, mungkin situ ya. Kemudian kita tahu ya ada faktor risiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Nah, pada faktor risiko lain pada pasien ini adalah apa? Perokok, lifestyle-nya ya. Nah, perokok, kemudian jarang berolahraga gitu pada pasien ini. Kemudian adanya riwayat hipertensi yang tidak teratur makan obat. Nah, ini merupakan faktor risiko yang sebenarnya bisa diubah ya, lifestyle-nya ya. Dan juga harusnya hipertensinya terkontrol ya. Nah, kemudian datang pertama kali dengan keluhan nyeri dada dan sesak nafas. Nah, kalau ke UGD pasien, kalau kamu menerima pasien seperti ini, kamu harus di samping anamnesa tadi ya, dan ada faktor risiko, itu bisa jadi keluhan utama sesak nafas ini kan kita bedakan, sesak nafas karena jantung, paru, atau misalnya metabolik ya. Pada pasien ini keluhan sesak nafasnya dengan ada nyeri dada, jadi kemungkinan ada suatu sesak nafasnya di organ jantung yang terkena ya. Nah, kemudian nyeri dada. Kemudian pada pasien ini kita lihat dari pemeriksaan fisiknya dengan tinggi badan 150, berat badan 72 kilo. Nah, ini satu lagi, obesitas ya, obesitas faktor risikonya. Kemudian tensi 180 per 120, berarti tensi tidak terkontrol dengan nadi 90, napasnya 34 sesak ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya tanda-tanda suatu kongestif atau bendungan, di mana kita dapatkan adanya peningkatan vena jugularis, kemudian adanya rongki basah halus, ya, adanya pembesaran daripada jantung, di mana membesar ke apa namanya ICS 4 linear mid clavicula sinistra ya. Ini bisa tapi nilainya ICS 6 misalnya. Yang kemudian dapat adanya murmur sistolik di ICS 4 linear mid clavicula sinistra yang menjalar ke aksila ya. Kita ketahui bahwa di ICS 4 linear mid
jalur ke ini, kemudian pada pemeriksaan penunjang itu kita dapatkan adanya karena ada nyeri dada, kita melakukan EKG, didapatkan adanya ST elevasi ya di B1, 2, 3, B4 ya. Kayaknya V5 juga ada nih, V5 ya. Kemudian adanya, jadi kalau kita lihat baca EKG, kita lihat apakah gelombang P diikuti QRS. Di sini P diikuti QRS, berarti diramainya sinus pada pasien ini. Kemudian kita lihat bagaimana hantaran gelombang P ke QRS. Berapa situ gelombangnya? Di sini ada sedikit memanjang 0,24 ya, berarti ada blok di situ. Kemudian kita lihat bagaimana QRS-nya masih normal. Kemudian kita lihat ada enggak perubahan ST changing, di mana ada ST elevasi di P1 dan P4. Di sini kita bisa melihatkan bahwa di sini adanya suatu akut koroner ya, di mana adanya ST elevasi. Katakan ST elevasi di P1 dan P4. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang lain seperti foto dan laboratorium. Nah, laboratorium didapatkan pada pasien ini di mana karena dia nyeri dada, diperiksa enzim jantung, troponin T-nya itu meningkat ya 1800, kemudian periksa faktor risiko untuk penyakit-penyakit jantung seperti kolesterol. Di sini bahwa kadar kolesterolnya agak meningkat. Jadi pada pasien ini kemudian dilakukan apalagi pemeriksaan tolak ukur. Tadi ada pertanyaan, adakah pemeriksaan lain yang diperlukan pada pasien ini? Nah, pasien ini kan suatu kondisi masuk dengan gagal jantung, kan sesak nafas. Jadi gagal jantung akut di sini. Gagal jantung akut. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa apa sih untuk pemeriksaan gagal jantung yang labnya yang diperlukan, mungkin di sini memang tidak disebutkan ya. Tadi mungkin tanyakan temannya gitu. Apa pemeriksaan gagal jantung untuk hal labnya, walaupun kita di sini tidak periksa, tapi kita harus tahu ya apa itu pemeriksaannya, labnya. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan ya di pemeriksaan laboratorium pada gagal jantung ya. Jadi pemeriksaannya apa? Untuk yang gagal jantung itu periksa natriuretic peptide test ya, atau BNP ya, bisa NT-proBNP ya, atau MR proBNP ya, istilah kita periksa itu labnya untuk gagal jantung ya. Itu ditanya gagal jantung itu apa? Karena di sini masuknya cek komplainnya sesak, jadi pasien ini dengan gagal jantung akut dengan pencetusnya adanya serangan jantung akut Collins syndrome ya. Oke. Kemudian pada pasien ini kenapa bisa serangan jantung itu menyebabkan gagal jantung. Nah, jadi di sini pasien ini kan sudah ada faktor risiko yang kita sebutkan ya. Apalagi faktor risikonya yang tidak bisa diubah ya sudah. Yang bisa diubah itu apa? Hipertensi, kolesterol, perokok, kemudian olahraga. Nah, itu merupakan suatu faktor risiko ya untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian pada pasien ini mungkin kita bisa mulai dari apa itu sindrom koroner akut ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa sindrom koroner akut itu merupakan suatu kondisi ya akibat penurunan daripada aliran darah ke otot jantung secara mendadak ya.
Yang paling sering adalah nyeri dada yang khas ya, bersifat penjalaran. Tadi mungkin sudah dibahas ya. Tuh. Nah, jadi komplikasinya ya bisa henti jantung atau juga bisa adanya terjadi irama ya, dan gangguan hemodinamik, gangguan jantung akut yang disebabkan karena ischemic myokard tadi ya. Oke. Kemudian pada pasien ini kita sudah tentukan apakah memang betul sindrom bronkial akut. Jadi kita tahu SKA itu ada 3 ya diagnosisnya ya. Jadi SKA itu ada UAP, unstable, non-STEMI, dan STEMI. Di mana ketiganya itu dibedakan dari 3 komponen. Pertama adanya nyeri dada yang khas. Ya, jadi nyeri dada yang khas. Tadi mungkin sudah dibahas ya, bagaimana nyerinya, lokasinya, posisinya itu ya. Nah, kemudian apalagi EKG. Jadi kalau EKG-nya sudah jelas ST elevasi, sudah masuk STEMI. Kemudian enzim jantung. Ya. Oke. Jadi 3 itu. Nah, nyeri dada yang khas seperti apa? Mungkin nyeri dada yang pertama kali, atau nyeri dada yang semakin apa namanya frekuensinya semakin sering, terus bisa juga nyeri dada yang apa namanya frekuensinya, terus lamanya semakin lama sakit. Kemudian bisa juga nyeri dada yang dicetuskan oleh istirahat ya, bukan dalam waktu maksudnya tidak ada perbaikan. Ya, jadi mungkin tadi sudah kita gambarkan bagaimana klasifikasinya. Jadi beda UAP dengan non-STEMI. Kalau STEMI sudah jelas. Kalau UAP dengan non-STEMI bedanya, kalau non-STEMI itu adanya peningkatan daripada enzim jantung. Kalau UAP itu tidak ada peningkatan daripada enzim jantung. Nah, dan biomarker jadi ini merupakan suatu komponen ya, komponen menandakan kerusakan otot jantung ya, di mana pada ini kita lihat daripada protein T ya, karena protein T itu merupakan protein daripada miokard ya, jadi di sini lebih sensitif ya, dan ini lebih direkomendasikan. Kemudian pencetusnya tadi apa namanya infak ya, infak. Nah, kemudian di sini juga adanya gangguan daripada konduksi ya, konduksi di mana terjadi pemanjangan PR interval yaitu 0,24, banyak sampai 0,2. Jadi di sini terjadi adanya AV block derajat 1 ya. Jadi gangguan daripada nodus venot ya. Sehingga suplai darah nodus avenot yang didapatkan oleh arteri koroner yang kanan, koroner arteri. Ya. Dan bisa juga left anterior descendant cabang septal 1. Jadi pada lihat gambar AKG ini kita bisa menambahkan kesimpulan bahwa pasien ini dengan STEMI anterior yang luas ya. Ya, jadi kemungkinan AV block ini karena ada gangguan suplai darah dari cabang septal 1 dari left anterior descendant. Ya. Jadi akibat dari ini karena komplikasinya bisa gagal jantung ya, karena gangguan mekanik ya, karena adanya suplai daripada jantung yang terganggu. Ya. Kemudian kenapa terjadi SKA? Itu mungkin itu selama ini dengan faktor resiko tadi sudah terjadi aterosklerosis, kolesterol tinggi, ada karena perokok, ada genetik, gaya hidup yang kurang baik, sehingga adanya rupture plaque pada arteri koroner. Sehingga rupture plaque ini akan mengakibatkan daripada stenosis ya, trombus ya, plaque rupture, trombus, kemudian ada fase koagulasi, di mana akibat daripada penyumbatan daripada trombus ini sehingga suplai daripada miokard itu terganggu. Nah, kemudian sekarang gagal jantung akut. Kemarin kita sudah belajar gagal jantung akut, yaitu suatu gangguan hemodinamik ya daripada gangguan daripada ventrikel kiri untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh dengan apapun pencetusnya. Jadi gagal jantung akut bisa yang pertama kali, bisa juga memang selama ini sudah gagal jantung yang kronis, kemudian pencetusnya apa. Jadi pada pasien ini mungkin saja dia sudah gagal jantung kronik ya,
memang ada gangguan, sudah ada gangguan daripada apa namanya, performa daripada jantung karena adanya hipertensi ya, hipertensi. Kemudian dengan pencetusnya adanya sindrom apa tadi. Nah, sehingga pasien itu datang dengan kondisi gagal jantung, sesak nafas. Jadi pada pasien ini mungkin diagnosanya itu STEMI, ya, apa STEMI antero, septal, kilip berapa. Kita harus karena dia datang dengan sesak nafas dan ada juga dengan serangan jantung yang akut gitu. Jadi di sini kita buat dengan STEMI kilip berapa, ya. Di kilip berapa ini dengan adanya gagal jantung, ya. Kilip 2 ya, karena pemeriksaan fisiknya juga belum ada tanda-tanda shock ya. Ya, jadi pada pasien ini tensi bagus, ada tanda-tanda kongestif, berarti gagal jantung dalam kondisi apa nih? Wet ya, apa dry? Basah ya, basah dan hangat ya, wet and warm ya, wet and warm. Jadi di sini performanya masih bagus ya, tensinya masih bagus tapi dia basah. Nah, di sini karena dia kondisinya dalam kondisi kongestif, jadi kita harus keluarkan cairan ya, cairan pada pasien ini. Kemudian kita ketahui bahwa performa jantung dipengaruhi oleh 3, preload, kontraktivitas dan afterload. Jadi mungkin di sini tensi kita perbaiki afterload-nya dengan memberikan obat-obat hipertensi, kemudian kontaktivitasnya masih baik, kemudian preload-nya kita berikan diuretik ya pada pasien ini. Kemudian pada pasien ini karena apa namanya kondisinya udah akut dengan tapi hemodinamik masih baik ya. Jadi pada pasien ini kondisinya wet and warm. Di sini wetnya ada tanda kongestif tadi seperti JP meningkat, mungkin basah halus, ya. Jadi pada pasien ini suatu kondisi dengan gagal jantung kiri, ya, gagal jantung kiri sehingga beban daripada ventrikel kirinya itu akibatnya gangguan daripada pompa dari kita ventrikel kiri sehingga pada pasien ini berbuat ke belakang ke belakang dan gangguan fungsi pengisian atau disfungsi diastolik kemudian jadi karena sisa statik di paru sehingga mengalami paru ya pada pasien ini. Kemudian terjadi backward lagi ke belakang akibat daripada tekanan hipostatik dan juga pulmonary arterinya juga meningkat sehingga terjadi overload di ventrikel kanan, kemudian atrium kanan juga overload ke belakang, maka tadi adanya juga yang awal itu murmur di mitral ya, murmur sistolik ya. Jadi murmur yang terjadi saat sistolik, di mana harusnya kantometer itu menutup dengan baik, tapi karena adanya overload di ventrikel daripada kiri, sehingga cincin-cincin anulusnya itu kendor, sehingga ada aliran balik. Itu terjadi regurgitasi ya tingkat mitral. Ya, oke. Jadi mungkin Dr. Erwin bisa menambahkan penjelasannya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan tadi yang belum terangkum dari penjelasan ini, bisa diingatkan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Rukia atas feedback yang sangat bermanfaat bagi kami pastinya. Selanjutnya kepada Dr. Erwin, permisi dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi Dr. Rukia sudah banyak ya memberikan masukan ke depan. Sekira saya hanya ingin memberikan tanggapan satu mengenai format penulisan. Jadi format baku yang mungkin sudah Anda semua ketahui bahwa ada urutan-urutan tertentu dalam pembuatan tulisan ilmiah. Kedua, yang saya lihat ini selalu berulang adalah referensi. Jadi mengenai perpustakaan itu masih berulang-ulang menggunakan perpustakaan yang tidak kredibel. Di kelompok pertama tadi saya lihat ada menggunakan untuk klarifikasi istilah itu sumbernya dari Primaya Hospital. Itu kan rumah sakit yang mungkin sehingga saya bukan rumah sakit pendidikan. Kalaupun di rumah sakit pendidikan, kita ini kan merujuknya harus ke buku teks. Sudah berulang kali di dalam apa maksudnya tutorial atau kenapa gunakan buku teks, gunakan sumber yang memang disarankan. Kalau kamus kedokteran silakan pakai yang mana, sumbernya harus jelas. Buku teks yang mana? Ini buku teks kan gampang sekali. Sudah percaya buku ajar penyakit dalam, ya. Harrison Principle of Internal Medicine, buku-buku mengenai patofisiologi, mengenai anatomi, ini buku teks semua. Jadi dalam hal misalnya tadi menjelaskan kenapa ada penjalaran nyeri, tadi sudah sampaikan dermatom, dari medula spinalis sekian, saraf spinalis sekian, cervical sekian, thoracal sekian, 4. Ya. Nah, merujuk ke mana? Buku teks anatomi mana? Atau buku khusus mengenai kardiologi? Silakan. Jadi sekali lagi itu kemarin juga saya lihat ada yang menggunakan referensi dari Universitas Negeri 11 Maret. Yang digunakan itu semacam skripsi. Itu enggak. Karena dia merujuk dari sumber buku teksnya. Jadi kita ngambilnya dari buku teks. Nah, tidak boleh menggunakan itu yang lain. Tidak ada artinya Anda membuat karya ilmiah itu kalau kan yang Anda pakai itu tidak kredibel. Jurnal mungkin. Anda sudah harus membiasakan diri. Jadi jangan Anda lihat misalnya, karena ini sebetulnya kasusnya sama dengan apa topik pleno tahun lalu, studi tahun lalu. Terus Anda lihat orang menggunakan itu, Anda tidak begitu ya. Itu plagiat namanya. Plagiat itu diharamkan dalam karya ilmiah. Anda tidak boleh begitu, karena Anda kan menjadi plagiator. Kalau Anda hanya melihat kemudian copy paste, itu plagiat. Jadi saya sampaikan, ya, saya ingatkan kembali ya, Anda semua harus membaca buku. Anda harus membaca sumber pustaka yang betul-betul kredibel, yang memang dipakai oleh hampir sebagian besar, misalnya kalau kasus ini kardiologi penyakit dalam. Belum lagi nanti mengenai misalnya marker-marker tadi, ya, pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, itulah gunanya Anda melihat buku-buku dari ilmu dasar supaya bisa mengerti
membangun pola pikirnya seperti itu. Bukan mengenai EKG. Saya kira tidak banyak yang tidak ada dari Anda itu. Ya. Hanya sekarang itu dibaca enggak gitu ya. Kemudian itu layak dijadikan referensi. Saya kira rata-rata itu sangat kredibel. Sangat kredibel. Jadi itu ya, jadi sekali lagi ya, jangan menggunakan sumber pusaka yang tidak jelas gitu. Yang kedua, pada kasus ini sebetulnya tadi sudah disampaikan. Jadi kalau sindrom koroner akut itu dia mencakup 3 spektrumnya. ST elevasi, ST elevation myocardial infarction, kemudian non-ST elevation myocardial infarction, dan unstable angina pectoris ya. Jadi ada 3. Dan yang harus ngerti itu sebetulnya, tadi saya lihat sudah banyak yang membaca ya, mencantumkan mengenai penanganan pertama. Tapi pengenalan awal, tadi sudah disebutkan bagaimana anamnesis, bagaimana chest pain-nya, bagaimana sesak napasnya. Mana yang disebut tipik chest pain, di mana lokasinya retrosternal, berapa lama, bagaimana karakteristik, apa yang memperberat, apa yang meringankan. Jadi itu typical chest pain satu. Jadi pintu masuk dari STEMI, non-STEMI, unstable angina pectoris itu adalah keluhan mengenai chest pain. Itu kita adalah memastikan, oh ini chest pain yang tipikal. Kalau tipikal dia adalah bagian dari sindrom koroner akut. Kalau tidak tipikal, ya kemungkinan. Bagaimana yang tipikal yang tadi? Respon terhadap nitrat, oksigen, istirahat, memberat pada saat dia melakukan aktivitas dan seterusnya, baik fisik ataupun psikis. Kemudian onset, durasinya, lokasinya, penjalarannya, kualitas nyeri, bagaimana karakteristik yang seperti diremas, seperti ditimpa, dihimpit, seperti tercekik. Itu. Kalau Anda sudah bisa mendapatkan poin ini, ini pintu masuk. Jadi Anda tinggal melihat bagaimana gambaran EKG-nya. Jadi kalau Anda lihat ini SKDI-nya sebetulnya di anamnesis dan mengenai EKG dalam hal diagnosis, ini kompetensi 4. Kompetensi. Jadi jangan bilang bahwa gagal jantung itu di ujungnya Anda bilang 3A, 3B, bukan. Di dalam penegakan diagnosis ya anamnesisnya kompetensi 4. Seluruh anamnesis itu kompetensi 4. Ya, supaya Anda ngerti ya. Gambaran EKG-nya. Kalau STEMI, ST elevasi. Jadi elevasi segmen ST. Dilihat di 2 lead yang berpasangan. 1 AVL, V5, V6. Misalnya 1 AVL, V5, V6. ST elevasinya hanya ada pada AVL saja. Itu tidak dia harus punya pasangan satu lagi. 2, 3 AVF. Kalau hanya di 2 saja, 3 AVF tidak, itu bukan. Jadi ngerti ya, dia harus punya pasangan. V1, V2, V3, V4, V5. Anterior extensif luas. V1, V4, anterior septum. Vertikal, kemudian 1, 2 itu septum. Jadi pasangan itu yang harus Anda lihat. STEMI. Kenapa? Karena ini yang paling mudah. Kalau dia datang dengan
nyeri yang tipikal. Ada STEMI, Anda sudah cukup. Ini adalah sindrom koroner akut, infark miokardial akut, ST elevation, myocardial infarction, atau transmural myocardial infarction. Ya. Apakah perlu pemeriksaan marker kardiak? Di tahap penegakan diagnosis cukup ada 3 komponen. Satu, typical chest pain, perubahan gambaran EKG pada serial. Jadi dia pada serial EKG, peningkatan kardiak biomarker. 2-3 itu cukup untuk menegakkan SK. Tidak harus 3. Tapi yang paling penting adalah typical chest pain, yaitu pintu masuk. Ini nggak buru-buru langsung pada typical chest pain atau sesak napas, atau yang kira-kira menggambarkan ini chest pain yang kardiak, tapi biomarker nggak boleh. Jadi pintu masuknya tetap itu ya. Nah, jadi kalau typical chest pain sudah dapat, EKG-nya STEMI di sini ada di V1 sampai 5 ya, anterior sensing mungkin. Sudah cukup untuk kita mendiagnosis. Lalu perlu nggak? Oh perlu pemeriksaan itu, kardiak biomarker. Kenapa? Kita mau lihat apakah nanti ada pemeriksaan berikutnya dia menurun atau dia meningkat. Ya kan? Apakah ada keberhasilan untuk terapi fibrinogen atau misalnya dari PCI yang kita lakukan itu, sehingga nanti marker tadi akan menurun pada hari tertentu. Jadi dia salahnya adalah satu, kalau dia non STEMI, bentuknya itu yang harus ada, ya, non STEMI. Tidak ada ST elevasi, ada chest pain tipikal, tidak ada ST elevasi. Jadi bentuknya apa? Bisa normal sinus rhythm. Normal sinus rhythm bisa normal. Bisa juga berubah gelombang. Anak STEMI. Ya. Bisa juga berupa ST depresi. Segmen ST. Depresi. Bisa juga ada bundle branch block yang tadinya belum ada, kemudian jadi ada. Jadi kalau dia normal, typical chest pain, dia normal. Terus Anda masih periksa. Untuk menentukan dia. Tapi bahwa tadi typical chest pain ada, kemudian misalnya atau block atau misalnya bentuk lain, misalnya bisa ventricular tachycardia, ya. Bisa juga berupa supraventricular tachycardia, bisa juga berupa AV block, ya, baik itu derajat 1 sampai 3 ya, dan seterusnya ya. Jadi Anda tinggal lihat, ternyata yang non ST elevasi ini variannya sangat banyak. Jadi ingat, kalau ada chest pain tipikal, ada gelombang begini, Anda harus ingat, oh ini sindrom koroner akut. Tugas kita adalah menunjang dia konfirmatif tes dengan melakukan biomarker untuk SKA nih. Kalau unstable angina, chest pain, ya. Oke. Beban saya, kemudian biomarkernya no. Dari sini tadi saya sudah menyebutkan mengenai penanganan pertama. Istirahatkan orangnya, longgar. Ya, menjadi cardiac arrest, Anda harus melakukan resusitasi.
beri dia oksigen, positioning ya, oksigen, kemudian pasang IV line untuk akses. Jadi jangan kalau ini di rumah sakit atau di klinik atau jadi oksigen IV line. Berikan dia preparat nitrat. Tadi ada yang sebut Monaco. Siapa tadi yang bilang Monaco? Yang ini yang mention about Monaco. Kelompok B3, Dok. Who is he? Who is she? She? I know she. Audrey bisa Ryzen on it. Enggak. Okay. What is the abbreviation of ECHO? CO? Yeah. Actually, you mentioned about the morphine, MO, yeah. morphine sulfate, and O for oxygen, N for nitrates, A for acetyl salicylic acid, and CO for what? Clopidogrel. Clopidogrel. Okay. Yeah. Actually, at first they only give Amona, and then they put some of clopidogrel then, and they make abbreviation become Monaco. Jadi clopidogrel. Oksigen, morfin itu tidak semua tempat punya. Tapi dia sangat bagus kalau edem paru. Ada edem paru ya, untuk nyeri, untuk bronki, sangat bagus. Kalau memang betul-betul edem parunya karena kardiak. Hati, kalau Anda ragu, ini asma ya meninggal ya, Anda suntik morfin ya. Jadi disitulah sebetulnya kejelian kita dalam hal anamnesis. Ya, jadi kemudian oksigen, nitrat, sublingual. Hati-hati pada yang hipotensi karena dia akan menyebabkan vasodilasi dari yang ke cerebral ya, maka dia akan merasakan sakit kepala biasanya, hipotensi. Jadi kalau dia tekanan darahnya rendah, tidak diberikan itu. Mungkin kita berikan analgesik yang lain, yang non-opioid ya. Nah, karena nyeri, itu akan menyebabkan seseorang itu mungkin berespon berupa menahan napas, itu akan mengakibatkan pasokan oksigen ke koroner juga menurun. Jadi ini meredakan nyeri itu sebetulnya untuk mencegah itu. Oke. Jadi acetyl salicylic acid ya dalam dosis tertentu, kemudian clopidogrel ini ya. Nah, Anda sudah melakukan ini, tugas Anda adalah kalau dia non-STEMI, Anda lakukan EKG serial. Kalau kita bayangkan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian EKG, itu kan semua bisa dilakukan di puskesmas, di klinik-klinik yang punya alat EKG. Nah, di sini sebetulnya pola pikir kita. Kalau onsen yang tadi masih di bawah, misalnya baru datang 1 jam, Anda tinggal pikir, ke rumah sakit Muhammad Husin dari tempat Anda itu berapa menit? Karena tadi target yang 120 menit, ya bahkan sudah 90 menit sebetulnya sekarang ya. Jadi Anda harus, kenapa nih mau ditutup ya? Oke. Anda harus berpikir bahwa oh ini nanti akan ke sana. Kalau enggak, oh karena waktunya tidak memungkinkan, Anda stabilisasikan pemberian fibrinolitik tempat Anda. Terus gitu. Ini hati ya. Nah, tadi yang mungkin yang mengenai faktor risiko dari koroner, modifiable, unmodifiable itu yang mungkin bisa dibaca ya. Ini kayaknya waktunya udah mau di ini ya. Saya kira itu dulu mungkin. Terima kasih ya
Barangkali kita bisa cukupkan dulu ya. Moderator silakan. Baik, terima kasih dokter atas feedbacknya. Dengan berakhirnya sesi feedback tadi, maka berakhirlah pula sidang pleno kita pada hari ini. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.